Sebelumnya saya akan memperkenalkan diri dulu ya Bu ya. Saya Bidan Lia, alhamdulillah yang punya BPM ini. Sebelumnya saya data ibu dulu ya. Dengan ibu siapa? Ibu Kesya, Alamatnya di mana? Desa Melati RT 6 RW 2. Ibu yang kemarin itu ya lahiran bulan Iya. kemarin. Oh iya. Bagaimana ibu, ada yang bisa saya bantu? Jadi gini Neng, saya mau nanya, kenapa ya ASI saya tuh keluarnya nggak lancar? Baik ibu, nanti saya akan kasih ibu konseling tentang ASI ya Bu ya. Tujuannya agar ibu memahami tentang apa itu ASI, gimana cara memproduksinya, dan gimana cara penyimpanan ASI. Sebelumnya ibu tahu nggak atau pernah browsing gitu, ibu pernah tahu nggak apa itu ASI? Tahu sih sedikit. Yang pertama saya akan ngasih tahu dulu ya Bu ya, apa itu ASI eksklusif. ASI eksklusif itu adalah bayi yang dikasih ASI, dan itu cuma ASI doang dikasihnya, nggak ada minuman tambahan, makanan tambahan, nggak ada susu formula tambahan. Itu bayi yang dikasih susu asli dari mulai lahir sampai usia 6 bulan. Dan selanjutnya saya akan kasih tahu apa itu manfaat ASI ya. Yang pertama, manfaat ASI adalah sebagai nutrisi untuk bayi. Yang kedua, ada sebagai daya tahan tubuh. Terus ada meningkatkan kecerdasan, meningkatkan jalinan kasih sayang ibu dan anaknya. Terus penghemat biaya obat-obatan, kan jadi nggak ngeluarin kalau minum susu ASI asli kan nggak ngeluarin buat minum susu formula gitu ya Bu ya. Terus ada untuk sarana kesehatan juga, soalnya kan kalau susu ASI lebih baik dikonsumsinya. Terus juga menciptakan generasi penerus bangsa yang baik. Nah ibu, selanjutnya itu ada zat kekebalan di dalam ASI. Ada yang pertama adalah itu namanya bifidus. Bifidus itu ya Bu ya, proses perkembangan bakteri yang menguntungkan di dalam usus untuk mencegah tumbuhnya bakteri yang merugikan. Nah ibu, yang kedua itu ada yang namanya laktoferin. Laktoferin itu mengikat zat besi yang ada di dalam ASI, jadi biar zat besi itu teh nggak dipakai sama bakteri patogen untuk pertumbuhannya. Nah ibu, terus yang ketiga adalah untuk anti alergi. Yang keempat itu ada untuk mengandung zat-zat antivirus polio. Terus yang terakhir itu ada membantu selaput usus bayi untuk menghindari zat-zat yang merugikan untuk masuk ke dalam peredaran bayi hamil. Nah ibu, selanjutnya itu ada komposisi ASI. Komposisi ASI itu yang pertama namanya kolostrum. Nah, kolostrum itu adalah cairan yang pertama kali keluar yang warnanya kekuning-kuningan. Dan itu biasanya keluar dari pas hari pertama sampai hari ketiga. Nah, itu tubuh sangat baik dikonsumsi buat bayi karena itu teh mengandung kekebalan imunitas untuk tubuh, dan juga mengandung protein yang baik, mineral. Nah ibu, yang kedua itu ada yang namanya air susu masa peralihan. Nah itu tuh masa dari kolostrum sebelum menjadi air susu murni. Nah itu tuh biasanya diproduksi dari 4 hari sampai 10 hari. Nah ibu, terus yang ketiga itu ada yang namanya air susu matur. Nah air susu matur itu biasanya diproduksi dari hari ke-10 dan seterusnya. Nah cairan itu berwarna kekuning-kuningan. Biasanya air susu matur itu mengandung antibodi yang sangat baik untuk si dedenya. Terus juga memberikan protein dan hormon. Nah ibu, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang cara memperbanyak produksi ASI. Yang pertama ibu, susui dede bayi setiap 2 jam sekali. Nah setiap 2 jam sekali itu durasinya minimal 10-15 menit. Terus yang kedua, menyusui dengan posisi duduk. Terus yang ketiga, posisi ibu senyaman mungkin, dan jangan lupa ya Bu ya, kalau menyusui ibunya juga minum biar produksinya teh makin ada aja gitu. Terus yang terakhir, ibu tidur sebelahan dengan dedenya biar apa-apa teh dedenya nangis gampang langsung disusui. Nah ibu, selanjutnya adalah cara pemerasan
ASI dengan tangannya. Yang pertama, jangan lupa ibu cuci tangan terlebih dahulu. Nah, terus yang kedua, siapkan cangkir yang udah dicuci sama air yang mendidih. Nah, terus selanjutnya ibu kompres terlebih dahulu payudara ibu dengan handuk yang hangat. Nah, terus daerah kalam payudara jangan lupa ditekan ke dalam air dada. Nah, terus selanjutnya itu ya Bu ya, daerah kalam payudara terus ditekan, dipijat menggunakan ibu jari dan jari ibu. Nah, yang terakhir tekan, ulangi terus. Nah, begitu aja terus. Nanti hasilnya lama-lama akan keluar sendiri. Nah, ibu selanjutnya ada cara penyimpanan dan pemberian ASI perah. Nah, itu teh penyimpanannya yang pertama itu di udara terbuka. Nah, di udara terbuka itu bebas di mana aja. Bisa 6 sampai 8 jam. Terus yang kedua itu di lemari es bisa sampai 24 jam. Terus selanjutnya ada di pendingin. Di pendingin suhunya minimal minus 18. Nah, itu bisa buat 6 bulan. Nah, terus ASI yang ingin digunakan itu jangan direbus ya Bu ya. Kalau mau digunain, ibu bisa direndam di air yang sedikit hangat gitu atau panas. Tapi direndam doang, tapi jangan pernah direbus. Nah, ibu, ini yang terakhir ya Bu ya. Yang terakhir itu ada cara penerapan ASI eksklusif pada ibu yang bekerja. Misalnya pada ibu yang bekerja. Yang pertama itu ada selama masa cuti, ibu harus menyusui dede bayi dengan ASI eksklusif, dengan ASI ibu sendiri. Terus yang kedua adalah sebelum masa cuti itu selesai, ibu harus coba menerapkan kepada dede bayinya dengan ASI perah gitu. Terus yang ketiga itu sebelum berangkat kerja, ibu sebaiknya menyusui dede bayinya terlebih dahulu. Nah, ibu nanti selama di kantor itu, ibu harus perah ASI setiap 3 sampai 4 jam. Nah, ibu jadi begitu. Sekarang bagaimana? Apakah ibu ada yang ditanyakan? Nggak ada. Sudah, ibu sudah paham? Sudah. Baik, kalau begitu. Semoga ibu bisa menerapkan semua yang saya tadi beri konselingkan gitu ya Bu. Semoga ibu juga bisa sehat-sehat terus sama dede bayinya. Amin. Ya, Bu. Terima kasih ya Neng. Iya Bu, sama-sama.